dari Al-Baghdadi itu menyebar di seluruh kabupaten seluruh Indonesia. Tapi program yang pertama di Jawa Tengah, di Jawa, Pulau Jawa ya. Berarti kalau Banjarnegara juga termasuk Pulau Jawa ya, termasuk yang diutamakan. Dan kemarin sudah ada bimtek-bimteknya gitu Pak Jatmiko gitu, bimtek terus salam mengendalikan, terus Allah kedepannya akan ada bimtek yang aplikasi HP. Kalau biasa yang buatan lepas aplikasi HP buatan wong dulu jadi wong jadul gitu zaman dulu. Terus buatan papasan kertas tapi gitu bisa nanti bisa karena mau belajar. Gitu. Jadi PT Cikoneng itu dalam bidang transportasi berbasis aplikasi tapi lebih lunak, lebih mengena. Dan teng MOU niku panjenengan sampun maos nggih enten sing 125.000 per hari nggih. Sing kathah sing tanggal niku Pak Jatmiko. Loh, kenapa tuh harus ada potongan 125.000 per hari? Terus ngaten nggih Pak Bu. 125.000 per hari itu yang mencarikan order itu dari pihak PT Cikoneng Sikon. Jadi kita nggak usah mikir goleti apa penumpang, goleti nasabah, boten itu sudah urusan dari PT. Dan 125.000 itu nanti kembalinya juga kepada kita lagi. Satu, untuk biaya biasa motor kan tetap perawatan, biaya perawatan. Kedua, untuk biaya pajak kendaraan ya. Tiga, asuransi. Keempatnya BPJS. Empat, yang selanjutnya sembako. Terus 5 tahun kepesertaan aktif itu akan mendapat bonus 1 umroh. Umroh gue nek misalnya nggak bisa umroh utawa mentahan bayar apa ya? Nah itu bisa dijual. Contoh umroh sekarang kan taruhlah 23 juta ya. Lah dadi 15 juta di pirang-pirang sing gitu. Perusahaan. Tapi jenengan enggak dapat apa-apa. Ya, seperti itu. Makanya perusahaan sudah memberikan order pasti minimal 200. Iki agar misalnya ordernya lancar, tidak ada overhaul, tidak ada maintenance. Kok orang jalan berarti talent orang kerja, betul nggak? Nah, ini penilaian. Dan itu bisa dilihat dari aplikasi oleh perusahaan. Contoh misalnya anak order kok disipet misalnya, nah ini kan menjadi penilaian bintang karena kan merah. Jadi makanya Cikoneng ini bedanya dengan ojol yang lain, kita itu bukan mitra. Nek mitra kan berarti kayak ojol motornya dewek, motor rembuk berarti di servis dewek nggih. Arep akunnya anyep nganti tahunan atau terblokir tidak ada masalah, tidak ada sanksi. Tapi di sini ibaratnya kita ngode. Kenapa di sini ada persyaratan, ada KTP, SIM dan sebagainya. Kita itu bekerja selama 5 tahun menjadi milik sendiri kan begitu nggih Pak Samad nggih. Jadi kita bekerja mestinya ya anak aturan nih. Ciki 3 hari berturut-turut penguja HP-nya mati. Ya, kan mesti kan anak SPG, anak surat peringatan seperti itu. Nah, gitu loh. Jadi tapi kalau misalkan terjadi error sistem atau maintenance, ya itu kan bukan kesalahan kita. Intinya talent ngadangi order sing anak. Bener pagi orang harus pusing, nggih. Cuman memang harus sesuai dengan SOP atau instruksi yang ada di HP. Terus misalkan terjadi seperti ini, contoh, ini ada orang Punggelan, pasar Mandiraja misalkan. Kok dapat orderan orang di pasar Mandiraja ke Punggelan, berarti kan jauh kan? Panjenengan bisa ngecas tidak di tempat cas wilayah Mandiraja, bisa di wilayah Rapid, bisa di wilayah Punggelan kan seperti itu. Jadi ngecas motor tidak harus di
tempat Mandiraja. Tapi kalau di wilayah Mandiraja ya harus di Mandiraja. Contoh seperti tadi, orang Punggelan pasar Mandiraja kan pulang ke Punggelan, kan seperti itu. Misalkan karena jauh dari Mandiraja ke Punggelan, indikator listrik sudah habis, mampir nang rakit ngecas, kan seperti itu. Jadi biar panjenengan tidak dorong motor, panjenengan antisipasi, dilihat. Seperti kita naik motor kan mesti lihat indikator bensin kan seperti itu. Aki bensin dari liter tekan orang cukup besar. Monggo, ada yang lain? Ya, saya mau menambahkan sedikit. Kan kalau nambah sedikit guys, jadi setiap talent itu berarti wajib mengisi 1 pendaftaran, terus MOU-nya 2. 1 dulu Pak. Iya. Ya, Satu nantinya yang kita itu ya. store ya. Iya. Jadi mengisi pendaftaran, terus MOU-nya 2. 2 itu yang satu untuk si talent, yang satunya untuk ke pusat gitu ya. 1 untuk si talent, 2 untuk ke pusat. Dan nanti untuk waktu kedepannya, barangkali nanti bisa cepat diisi. Nanti yang khusus yang mau dibawa ke sana nanti bisa diisi dulu untuk mempercepat proses gitu ya. Tolong nanti dipandu Pak Cipto katanya pengisian pendaftaran. Terima kasih. Pengisian pendaftaran dan MOU dipandu. Karena apa ini nanti mau saya bawa ke kantor pusat. Sebentar Pak Imron. Ini dasar pengalaman ya. Dasar pengalaman Banyumas. Yang kaitannya dengan formulir pendaftaran itu yang sudah sepakat ya Pak. Itu diisi dulu. Karena kalau formulir kan bisa diperpanjang. Kemungkinan bisa cokan pulang dari sini mesti ana sing orang sida. Itu loh. Karena MOU ini kan asli, tidak boleh difotokopi. Pak Slamet jauh-jauh dari sana bawa 300 ya Pak. 300. Itu ya sih kudu setor 300. Aja nanti wis diisi ora sida. Ini kan dikembalikan ke sana tulisannya. Ini yang di Banyumas kemarin begitu Pak Imron, babati awal. Ya kan 50. Akhirnya kita minta pergantian secara saklek perusahaan harus seket ya, berarti unitnya kalong seket kan begitu. Makanya kemarin kita sampaikan ke sana ya, mohon maaf karena kita ngawali awal pendaftaran kalau MOU ngelala MOU nggo dolanan ora sida disetor ora wonge be orang muncul maning gitu loh. Maka setelah dari Banyumas dulu kita bentuk belum ada korlap Pak, belum ada wacana korlap, mau korwil talent loh. Ya kita ngerekrut talent. Nah setelah kejadian itu kita nyoba Purbalingga, kita bentuk korlap dulu. Korlap ini sudah benar nih, korlap mengumpulkan anggota yang komitmen. Nun sewu Bapak Ibu, kalau misalkan kok masih ada yang ragu, jangan mengisi MOU dulu, tapi mengisi pendaftaran boleh. Dan seperti itu, karena nanti yang disetor ke sana MOU-nya plus pendaftaran rangkap 2. Maka saya sih berharap untuk 1 minggu ke depan sudah ada paling tidak 100 Pak untuk colok komitmen untuk hadir ke Al-Baghdadi Pak. Itu Pak. Ini pendaftaran harus diisi. Terus dikasih tenggang waktu 1 minggu misalkan, mantap dan tidaknya. Soalnya seperti tadi sampaikan Pak Jatmiko, artinya MOU ini tidak boleh untuk main-main ya. Jadi tolong dipelajari, dibaca, kita kasih waktu tenggang 1 minggu. Itu Pak Cipto dipandu isinya yang benar, karena ini ada kolom-kolom titik-titik ini harus garis dan harus diisi. Panjangan mungkin sedikit tahu tentang bahasa hukum lah, karena ini kaitannya dengan hukum. Nah. Yang jadi pertanyaan nanti dikumpulkan di mana nih koordinatornya untuk Mandiraja? Pak Sodik. Pak Sodik ya? Ya. Ada Pak Sodik, ada Pak Rasul ya? Ya, Pak Rasul.
nanti Pak Rasul sama Pak Sodik jadikan satu. Itu jadi kita membuka sampai 40 anggota dulu. Ini baru 33. Jadi ada yang sudah minat banget tapi tidak hadir karena ada kepentingan Pak Imron, jadi tidak bisa hadir karena memang betul-betul ada kepentingan. Dan itu nanti ketika jenengan sudah tahu, ya paling tidak bisa bercerita. Atau nggih? Dan ini kan begini, kita kan rencana mau datang di acara hall di bulan Agustus awal. Kita akan berangkat dengan akhir kayaknya. Agustus akhir ya. Ya untuk persiapan minimal 100 ini kan harus dari sekarang mulai. Iya. 100 kan bukan hanya korlap. Bukan hanya korlap saja. Korwil membawa 100. Mandir aja siap 40 sampai 50 saya tawarkan. Siap. Siap ini? Siap, insya Ini Allah. kan yang sudah ngelis di grup kan baru 33 kemarin. Siap apa Siap ya? Iya Pak Sodik ya leader lah untuk berjuang, karena bagaimanapun ketika kita memperjuangkan orang lain pastinya Allah itu akan membuka rezeki untuk itu kita. Amin. Kata nggih Mas Irfan? Siap, Ya, siap. setuju ya? Siap. Pertanyaan itu kan ada formulir, ada untuk isian SIM C apa ya? Oh iya. Aku baru Joseph, Ugal. Terus begini Pak. Banyak yang nggak punya. Ada dengan sih mungkin dikosongi dulu nggak apa-apa. Kita nanti mencoba untuk pembikinan SIM masal. Oh iya. Oh. Cuma untuk harga lah kita belum bisa. Nggih. Belum bisa. Jadi menurut Pak Imron, ini yang perlu diisi nggih, dari formulir pendaftaran itu ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, kelurahan, nik, nomor HP, email. Kemudian di situ ada untuk awal yang ada dulu, yang punya dulu. Kalau punyanya fotokopi KTP, fotokopi KK, naik dulu, gak apa-apa, nggih. Karena untuk NPWP kan sebenarnya gratis juga. Foto mungkin bisa nggih, lewat HP bisa dicetak. Kemudian surat nikah jika yang sudah menikah bisa lah nggih. Terus SKCK ya Yusul. Kemarin gempar nang Purbalingga Pak. Akeh talent daftar SKCK. Kis pada tua-tua ngode apa gitu. Gempar nih di Polsek di Purbalingga sudah gempar. Jadi ini juga bisa sambil jalan. Yang saya maksud begini Pak Imron. Kita kan butuh pengesahan, betul nggak? Nah, kalau hall nanti kita nggak hadir lagi, nggak masalah, itu akan lebih baik. Saya berharap dalam 1 minggu ke depan, itu paling tidak sudah ada 100 untuk ini loh, komitmen Banjarnegara. Jadi Maringana orang mau jaluk SK tapi ini loh, ya sudah ada actionnya. Kayak Banyumas kita action waktu itu 80, 1 minggu saya gerak 80 sampai waktu itu Pak. Jadi harapannya begitu. Jadi yang paling penting di sini adalah yang get SK-nya Pak Imron satu. Kemudian patenkan untuk korlap yang kemarin terdaftar, apakah betul itu sudah fix ataukah ada perubahan. Ini penting, okay? Karena jangan sampai ada bongkar pasang pengurus, okay? Nanti menentukan yang ini Pak nang kantor. Itu kemarin ada satu koordinator, satu sudah terlalu masuk. Itu memang saya wajibkan bikin berita acara. Iya, nggak masalah, itu intern, nggak masalah. Tapi yang saya harapkan ini nanti korlapnya fix dulu. Jadi yang fix berapa, misalnya angka rolas, ya mau nggak baik. Soal kalau nanti ada susulan, itu mending menyusul Pak, daripada nggak korlap 20 masih mundur 5, ini merepotkan. Cuma tidak sebenarnya yang mundur dari kayak pelakon. Terus ini masalah isi, ya kita antisipasi ke depan Pak. Si kita ya, yo anak sing isine 50 sekolah, anak sing isine selawe, anak sing isine 30, bener nih kan? Kok harus muncul unit, mesti ribut, betul Mas? Ribut, maka saya berharap kerjasama dengan
antar korlap. Contoh produknya nih saya melihat di Lukman Diraja luar biasa lah ya. Mungkin gawe 100 kayaknya ini anu korlapnya bisa. Tetapi di sini pemerataan. Jadi saling membantu. Misalnya kok ada anggota talent yang berlebih, itu nanti dibagi, diratakan ke korlap yang masih minim Imron. Seperti itu ya. Jadi walaupun misalkan wong Mandiraja maring rakit ya ora apa-apa. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada ketimpangan. Itu saja sih. Oke, terima kasih Pak. Jangan lupa kita. Bisa bro. Bisa bro. Oh ya, saya ada sedikit pertanyaan juga Pak Imron. Ya mungkin bukan wilayah saya, tapi mumpung ini lagi ketemu, jadi kayak permasalahan yang orderan memang itu kita kan memang rezeki itu dari Allah. Cuman kadang untuk orderan nyatelnya itu kan kita tidak tahu, itu kan sudah ada sistem kan ya, gitu. Jadi dan saya yakin yang masuk Jekoneng dan Sekoneng ini adalah memperbaiki kehidupan gitu kan, sesuai sama misi itu adalah mensejahterakan dan mengangkat lapangan kerja. Kalau seumpama itu kita hanya dapat cadangan orderan cuma senilai 50, sementara setoran adalah 125, itu otomatis kan 50 memang sudah masuk perusahaan, sementara kita memang masuk di Jekoneng dan Sekoneng adalah untuk mencari tambahan buat keluarga. Apa tidak ada keringanan untuk itu, untuk talent, untuk drivernya itu? Kan kasihan juga, kita sudah berharap, tapi ternyata malah itu secara otomatis masuk perusahaan, sementara kita tidak dapat apa-apa. Itu demikian Pak Indro. Ini memang mohon maaf, saya tanya hal yang seperti itu kami belum bisa menjawab pasti. Artinya informasi itu belum masuk ke kami. Dan pertanyaan panjang itu insya Allah nanti kita ke sana akan saya tanyakan. Benar apa yang disampaikan Panjenengan, hanya 50.000, masa kita nggak dapat apa-apa? Dan itu sementara jawaban saya, sementara, dan itu jawaban belum.